Halo, selamat sore teman-teman trader Bitcoin. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Perkenalkan, saya Bimar Pradana yang bakal nemenin kalian di segmen mapping dan analisis market Bitcoin untuk seminggu ke depan. Sekilas info aja ya, saya sudah mempunyai sertifikat wakil penasehat berjangka dari Bapepti dan sertifikatnya bisa kalian lihat di layar. Pengalaman trading saya sendiri sudah sekitar 15 tahun, berawal dari trading di instrumen forex. Kemudian di tahun 2019 saya mulai masuk dan mempelajari Bitcoin. Nah, pada channel YouTube Sinergi Research ini, saya yang bakal nemenin kalian belajar seputar edukasi trading futures atau kontrak berjangka ya. Harapannya semoga teman-teman bisa dapetin insight market yang akurat dan makin paham cara baca peluang di market. Jadi jangan lupa untuk terus stay tune dan subscribe channel ini. Nah, sekarang mari kita langsung masuk aja ya ke charts Bitcoin. Kita akan cek bareng-bareng kira-kira peluang apa nih yang ada di market Bitcoin minggu ini yang bisa kita manfaatkan. Sebelum kita bahas Bitcoin di time frame H4 berikut ini ya teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk pindah dulu ke time frame weekly. Nah, di time frame weekly Bitcoin berikut ini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk arah struktur marketnya di Bitcoin ini masih cenderung bearish ya teman-teman, dimana struktur market masih membentuk struktur lower high dan juga lower low ya teman-teman, dan di sini belum terlihat adanya struktur higher high dan higher low. Jadi secara big map di Bitcoin ini masih cenderung turun ya, dan kalau arah tren besarnya masih cenderung turun maka kita akan mencari open posisi sell-nya ya. Nah, kalau kita lihat di time frame weekly ya, dalam beberapa minggu terakhir itu pergerakan harga Bitcoin masih cenderung turun ya teman-teman, dan kemudian setelah turun ke titik terendahnya di kisaran 57.800, harga terkoreksi naik terlebih dahulu ya. Dan sementara ini kalau saya pasang Fibonacci ya, dari high yang ada di sini 82.800 sampai low yang ada di sini di 57.800, maka bisa kita lihat sementara ini pergerakan koreksi naik Bitcoin masih tertahan di Fibonacci level 23,6% ya teman-teman. Nah, harapan saya di bulan Juli ini ya, biasanya di bulan Juli ini performa Bitcoin ini cukup baik ya teman-teman, dan harapan saya dalam beberapa hari ke depan harga Bitcoin masih bisa bergerak naik lagi sampai Fibonacci level 38,2, yaitu di kisaran 67.300, atau koreksi tertinggi mungkin akan mencapai Fibonacci level 50%, yaitu di 70.300 ya teman-teman. Jadi dua level ini yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika harga Bitcoin naik. Dan level Fibonacci di 38,2% sampai 50% ini bisa kita jadikan titik perhatian kita untuk mencari peluang entry sell ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari time frame daily ya, di sini ada level support ya teman-teman di kisaran ini ya. Nah, ini bisa menjadi titik perhatian kita ya. Selama harga masih bisa bermain di atas dari area support atau area demand ini, maka kemungkinan besar Bitcoin dalam jangka pendek masih bisa melanjutkan pergerakan naiknya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya area demand ini di break, maka kemungkinan besar struktur market di Bitcoin ini bisa berubah menjadi turun seperti ini ya teman-teman ya. Jadi terbentuk lower high dan juga lower low. Kemudian kalau kita amatin di atas sini, di sini ada area supply ya teman-teman di time frame daily ya. Ini warnanya saya ganti dulu ya, warna merah. Kemudian kita turun ke time frame H4 untuk melihat dengan lebih jelas areanya di mana. Nah, sekarang kalau kita lihat dari time frame H4 ini ada beberapa area ya yang bisa menjadi titik perhatian teman-teman. Di sini ada area demand yang warna hijau ini di kisaran 61.800 sampai 61.200 ya. Jadi kalau harga Bitcoin turun ke area ini, teman-teman bisa mencari peluang entry buy-nya ya teman-teman. Dan kalau harga Bitcoin naik, ini untuk peluang entry sell yang paling dekat ini ada di kisaran sini ya teman-teman, area supply di 66.100 sampai Fibonacci 38,2% ya teman-teman di 67.385. Kemungkinan besar kalau harga Bitcoin naik di dekat-dekat area supply ini, kemungkinan besar harga bisa melanjutkan pergerakan turunnya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya buyers masih nge-push Bitcoin untuk terus naik, maka di area 50% Fibonacci ini di kisaran 70.300-an, ini di sini juga ada area supply ya kalau kita lihat di time frame H4-nya. Nah, di sini ya teman-teman, untuk area supply selanjutnya itu ada di kisaran 70.500 sampai kisaran 71.600-an ya kira-kira teman-teman. Jadi kalau harga Bitcoin naik ke sini, di area ini bisa menjadi peluang entry sell yang sangat tinggi ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar harga Bitcoin kalau umpama naik sampai area sini,
ini bisa turunnya bisa cukup jauh ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah sebetulnya di tahun 2026 ini saya masih pegang Bitcoin, narasinya masih bear market ya teman-teman. Jadi mencari peluang entry sell Bitcoin di harga semahal mungkin itu masih menjadi prioritas saya di tahun 2026 ini. Terutama sebelum mencapai bulan Desember ya teman-teman. Harga Bitcoin masih punya potensi untuk mencetak bottom baru ya teman-teman di bawah dari 57.800 ini teman-teman. Nah sekarang kita lihat di time frame weekly berikut ini ya teman-teman. Di sini udah saya tandain ya, optimis 1 55%, 56.700. Ini artinya kalau kita hitung bear market Bitcoin di tahun ini, jika diukur dari ATH-nya dan penurunannya itu 55% dari ATH-nya, maka ketemu angka 56.700. Nah, angka 56.700 ini kalau saya sandingkan ya dengan area teknikal terdekat, itu ada di area support ya di time frame weekly ya, support berdasarkan body candle itu ada di 54.800 ya. Jadi kalau kedepannya harga Bitcoin turun ke area ini, maka saya akan mencari open posisi buy-nya ya teman-teman, dengan harapan Bitcoin bisa memantul naik ke depannya. Dan level support selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan itu ada di 52.500 ya. Ini ada support weekly selanjutnya dari week-nya ya. Dan untuk support weekly selanjutnya dari week-nya itu ada di kisaran 49.600 ya. Dan ini berdekatan dengan optimis 2 ya. Ini yang sudah saya tandain. Ini penurunan 60% dari all time high-nya. Itu di 50.400 teman-teman. Dan kalau harga Bitcoin turun ke sini, ini juga bisa menjadi peluang entry buy. Dan kalau nantinya juga turun ke sini, ini juga bisa menjadi peluang entry buy kita ya teman-teman. Dan kemungkinan kalau harga Bitcoin turun ke area-area ini, mungkin nanti akan memasuki fase akumulasi dulu, sampai nanti di beberapa tahun mendatang akan memasuki siklus bull market berikutnya ya teman-teman. Nah ini sekalian saya simulasiin aja ya teman-teman, kalau teman-teman yang mau cari entry sell di Bitcoin ini, misalnya teman-teman entry sell di harga sekarang dan stop loss paling nggak untuk medium term ya itu di atas 61,8% ya. Katakanlah di atas high terakhir ya dari candle weekly Bitcoin yang turun ini, berarti di kisaran 74.100-an ya untuk stop lossnya. Dan untuk take profitnya kalau misalnya teman-teman letakkan di harga 49.700 itu maka rasionya 1:1 ya teman-teman. Dan seandainya nanti harga Bitcoin di minggu ini masih bisa bergerak naik lagi, misalnya teman-teman entry di kisaran 67 ribuan dolar ya. Nah ini rasionya mulai masuk ya teman-teman, dengan stop loss di 74 ribuan dan take profitnya bisa di 50 ribuan dolar ya teman-teman. Atau kalau misalnya kita diberikan peluang entry sell dengan harga terbaik, misalnya harga naik lagi sampai di kisaran di bawah 50%, maka risk reward rasionya lebih gede lagi ya teman-teman, 1:5,5 ya. Nah ini akan menjadi peluang entry sell yang sangat menarik ya. Jadi harap teman-teman gambar dan teman-teman catat ya untuk area-areanya. Siapa tahu nanti di bulan Juli ini Bitcoin benar-benar naik dan mencapai area ini ya teman-teman. Nah sekarang kalau kita lihat di time frame H4 ini untuk arah gelombangnya ini masih cenderung naik ya teman-teman ya. Nah ini masih cenderung naik ya, dan misalnya di H4 arah gelombangnya mau turun, paling nggak nih harga harus bisa break area demand ini ya. Jadi nanti bentukan gelombangnya akan seperti ini ya. Nah dia akan seperti ini. Jadi kalau dia naik ke sini kemungkinan dia cuma mau cari higher low aja ya teman-teman, sebelum melanjutkan pergerakan turunnya ya. Jadi area demand yang warna hijau ini krusial. Jadi ini teman-teman ingat-ingat juga ya. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk video mapping dan analisis Bitcoin untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di Bitcoin ini. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye guys. Thank you.